Baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam sepekan kemarin ataupun di hari Jumat ya kalau tidak salah ini melemah di atas 3% dan IHSG melemah dalam maksud kami di tengah meningkatnya tensi sentimen negatif global dan diikuti oleh pelemahan dalam saham big caps di Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham gabungan atau IHSG tutup koreksi dalam 3,31% ke level 6.270,59 di akhir perdagangan Februari Jumat 28 Februari 2025. Mengutip Refinitiv, terakhir kali IHSG secara harian turun lebih dari 3%, terjadi di 5 Agustus 2024. Dalam sepekan IHSG terkoreksi 7,83%. Seluruh indeks sektoral melemah dengan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor barang baku melemah 5,55%. Sektor infrastruktur turun 3,77% dan sektor energi turun 3,59%. Dari sisi saham, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI menjadi pemberat utama IHSG dengan kontribusi 41,49 indeks poin. Saham BBRI tutup melemah 7,44% di level Rp3.360 per saham. Saham PT Chandra Asri Pasifik Tbk atau TPIA yang menyumbang 19,42 indeks poin. Saham TPIA ditutup melemah dalam 11,26% di level Rp6.700 per saham. Selanjutnya saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM beratkan IHSG di 16,2 indeks poin. Saham TLKM tutup melemah 5,62% di level Rp2.350 per saham. Saham PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BPNI bebani IHSG di 11,21 indeks poin. Saham BBNI tutup melemah 7,41% di level Rp4.030 per saham. Terakhir saham PT Aman Mineral International Tbk atau AMMN bebani IHSG di 11,21 indeks poin. Saham AMMN ditutup melemah 5,07% di level Rp6.550 per saham. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia atau BEI Iman Rahman mengatakan IHSG melemah terdampak dari 3 hal diantaranya kondisi global, kondisi domestik, dan kinerja korporasi. Pasti ada dampak dari global, tapi yang menarik adalah domestik. Ya. Sangat yang paling dalam adalah menurut saya ketika ada pemangkasan rating oleh Morgan Stanley, teman-teman pasti sudah langsung nulis kan itu ya. Begitu Morgan Stanley turunin rating Indonesia, langsung terbang. Menurut saya gini, kita mesti aware bahwa sekarang ini 40%-nya asing. Ya, 40%-nya asing, sementara kalau turun terus, ya dari 60% itu ada hampir 40%-nya retail gitu kan. Kalau dulu terbalik di mana 70%-nya kita domestik dan retail, kalau turun semua langsung disapu sama domestik. Nah, ini sekarang ini begitu retailnya mulai keluar, ya teman-teman makin domestik makin terpuruk. Terkait dengan perkembangan yang ada saat ini, BEI akan mengadakan pertemuan dengan para pelaku pasar di hari Senin. BEI juga akan berdiskusi dengan otoritas jasa keuangan guna mencari solusi yang dapat diterapkan dalam jangka pendek. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Itu dia Wall Street terpantau ini pada perdagangan Jumat lalu pemirsa akhir pekan mengalami kenaikan justru setelah sesi yang fluktuatif. Ya, saham Nvidia dan Tesla masing-masing naik hampir 4% membantu mendorong kenaikan S&P 500 dan indeks S&P 500 naik 1,59% menjadi 5.954, sementara Nasdaq melonjak 1,63% ke level 18.847. Dow Jones Industrial Average juga menguat 1,39% menjadi 43.841. Dari kawasan Eropa pemirsa, kita lihat bahwa bursa Eropa juga mencatat kenaikan mingguan ke-10 secara berturut-turut pada Jumat akhir pekan lalu melanjutkan tren positif di awal tahun. Meskipun sentimen pasar sempat goyah menjelang akhir pekan akibat ancaman kebijakan tarif perdagangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indeks utama saham Eropa ke zona hijau DAX Jerman melandai ke posisi 22.551, FTSE 100 Inggris naik 0,61% ke 8.809 dan CAC 40 Prancis melaju 0,11% ke posisi 8.111 dan Stoxx 600 yang mencakup seluruh wilayah Eropa mendatar atau naik 0,01% ke 557.
Dari pergerakan komoditas, pemirsa, minyak WTI menguat 0,67% di level 70,23 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat 0,41% di level 15.526 dolar Amerika per metrik ton. Dan emas menguat 0,6% di level 2.879 dolar Amerika per troy ounce. Kita juga akan melihat bersama bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat di 16.560. Ya, ini mengikuti pelemahan juga seiring dengan indeks harga saham gabungan dan dana asing yang mengalir deras keluar dari pasar modal Indonesia. Kemudian rupiah terhadap euro di 17.224, rupiah terhadap pound sterling 20.785 dan terhadap yen Jepang di level 109,76. Ya, IHSG jatuh lebih dari 7% sepanjang pekan lalu. Wiki diikuti pelemahan dari nilai tukar rupiah juga. Nah, hari ini otoritas BI, kemudian OJK, para pelaku pasar akan bertemu untuk membahas mungkin berbagai inisiatif ya, langkah antisipasi lanjutan. Ya, ini joint statement dari otoritas pasar modal di Indonesia ini kemudian menjadi cukup penting dan ini nampaknya juga cukup ditunggu oleh pelaku pasar begitu di tengah pelemahan yang sangat signifikan di pekan lalu. Kita akan bahas usaha jeda berikut, pemirsa tetap bersama kami di Market Pass.